Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali lagi kita melanjutkan pelajaran usul dengan membaca kitab Al-Usul min Ilmu Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita hari ini di pertemuan 21 di kitab ini. Kita masuk di pembahasan khobar kemarin, sudah, dan sekarang kita lanjut. Sudah lewat kemarin pembagian khobar. Yang pertama, sekarang kita lanjutkan lagi aqsamul khobar bi'tibari man yudhaf ilaih. Pembagian khobar kalau dilihat kepada siapa yang disandarkan kepadanya. Ini pembahasan mustalah. Ini pembahasan apa? Mustalah. Cuman dalam ilmu usul fikih kan butuh juga istilah mustalah. Iya. Dan lebih luas di mustalah daripada di usul tentunya. Karena hanya disinggung secara umum. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaihi. Yanqasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila thalathati aqsamin, marfu'in wa mawqufin wa maqtu'in. Pembagian khobar kalau dilihat kepada siapa yang disandarkan khobar itu, maka khobar dilihat dari siapa yang disandarkan kepadanya terbagi menjadi 3. Maksudnya ini yang berucap siapa, yang berbuat ini siapa. Dilihat dari yang kita sandarkan kepadanya. Ada marfu, ini ucapan Nabi. Ada mauquf, ini ucapan sahabat. Ada yang maqtu, di bawah sahabat. Paham kan? Jelas kan? Akan dijelaskan satu-satu lagi. Lihat. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-awwal fal marfu'u ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman. Fal marfu'u haqiqatan qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruhu. Wal marfu'u hukman ma udhifa ila sunnatihi aw ahdihi aw nahwi dhalik mimma la yadullu ala mubasharatihi iyyahu, wa minhu qaulu as-sahabiyyi umirna aw nuhina aw nahwihima ka qauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa min al-haidi. Wa qali ummi Atiyah nuhina an ittiba'il janaiz walam yu'jaz alaina walam yu'zam alaina. Baik, insyaallah. Adapun marfu, dia adalah apa yang disandarkan kepada Nabi secara hakikat atau secara apa? Hukum. Secara hakikat adalah ucapan Nabi atau perbuatannya atau pembenaran dari Nabi SAW. Itu namanya disandarkan kepada Nabi secara hakikat. Adapun yang dianggap marfu secara hukum, yaitu apa yang disandarkan kepada sunnah Nabi. Misalnya sahabat mengatakan minas sunnah. Anda paham ini? Kalau ada ucapan begitu berarti ini apa? Marfu. Maksudnya sunnah Nabi. Au ahdi, atau disandarkan kepada zamannya Nabi. Seperti perkataan Jabir kemarin, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azl, Quran turun. Berarti disandarkan kepada zaman apa? Zaman Nabi SAW. Au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyyah. Dari apa-apa yang menunjukkan bahwa dia tidak langsung dari Nabi SAW, tapi sahabat. Seperti ucapan sahabat, umirna, kami diperintah. Siapa yang memerintahkannya? Nah, sahabat bilang, kami diperintah. Yang memerintahkannya? Rasulullah. Berarti ini marfu. Au nuhina, atau kami dilarang. Atau yang semisalnya. Seperti perkataan Ibn Abbas, umiron nas, manusia diperintahkan agar supaya akhir waktu mereka di Al-Bait, kecuali hanya saja hal itu diringankan dari orang yang haid. Demikian pula perkataan Ummu Atiyah, nuhina, kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak ditekankan atas kami. Anda paham ini? Siapa yang melarangnya ini?
Nabi. Ini namanya marfu juga. Tapi hukman atau hakikatan? Hukman, kan dia tidak pastikan Nabi. Ya kan? Tapi perkataan sahabat, iya, kalau mereka bilang kami diperintah atau kami dilarang, maka yang memerintahkan atau melarangnya adalah Nabi SAW. Itu yang paling kuat. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثاني والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة على القول الراجح إلى أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. Masya Allah. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Masya Allah. Kalau al-mauquf, ini perhatian baik-baik supaya antum bisa, ini marfu. Sudah dipaham nanti kalau marfu. Nah sekarang mauquf, apa itu mauquf? Kalau mauquf yang disandarkan kepada sahabat dan tidak tetap dia sebagai hukum rofa. Kalau yang tadi kan sahabat yang bilang tapi diangkat ke Nabi. Kalau ini ucapan sahabat tidak rofa, tidak diangkat ke Nabi. Ini hujah berdasarkan pendapat yang kuat. Ini yang benarnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat sahabat, ucapan sahabat adalah apa? Hujah. Tapi ingat ada syaratnya. Illa ayyukhalifa nasson au qaulun sahabin akhar. Kecuali kalau dia menyelisih nas. Jadi ucapan sahabat itu kalau menyelisih nas bukan hujah. Ingat, ini ucapan sahabat, bukan ucapan setelah sahabat. Kalau setelah sahabat jelas bukan hujah. Sebagian orang kadang berdalil dengan ucapan ulama, ucapan tabi'in. Enggak. Yang hujah itu paling sedikitnya ucapan apa? Sahabat. Tapi ada dua syaratnya. Tidak menyelisih nas dan tidak menyelisih ucapan sahabat yang lain. Anda paham ini? Tidak menyelisih nas atau tidak menyelisih siapa? Ucapan sahabat yang lain. Kalau dia menyelisih nas, maka yang diambil nas. Hati-hati. Bahkan ucapan sahabat. Apalagi ucapan ulama setelahnya. Antum harus pahami itu. Antum paham ini? Ucapan sahabat saja yang tadinya hujah. Tapi kalau dia menyelisih nas, maka yang diambil ucapan siapa? Nas. Antum bisa paham ini? Demikian pula ulama setelahnya. Apalagi yang memang ucapannya ulama setelahnya bukan hujah. Kalau menyelisih nas, ingat. Yang diambil nas. Dan kalau menyelisihi ucapan sahabat yang lain, maka diambil yang rojih. Ingat, diambil yang rojih. Karena kadang sebagian orang kan khilaf. Ini ucapan untuk lari dari kebenaran. Iya kan? Sebagian orang kan khilaf, tidak perlu antum keras. Tidak. Walaupun khilaf, kita wajib berambil dengan apa? Berpegang dengan apa? Yang rojih. Iya, tidak boleh kita berpendapat dengan pendapat yang marju. Kalau setiap khilaf antum bilang, kan khilaf berarti ada dua yang benar. Ada tiga yang benar kalau tiga khilafnya. Enggak. Wajib kita teliti mana yang kuat dari pendapat ini. Baru kita ambil yang kuat. Sahabat. Siapa itu sahabat? Adalah orang yang bersama Nabi SAW, beriman kepadanya dan meninggal di atas hal itu. Itu artinya sahabat. Bersama Nabi dan beriman kepadanya. Adapun ada di masa Nabi tapi tidak beriman, bukan sahabat. Ini harus sahabi itu bersama Nabi dan beriman kepada Nabi dan meninggal di atas hal tersebut. Kalau meninggal di atas kekafiran bukan sahabat juga. Iya. Ini sahabat. Terus. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. Baik, Masya Allah. Sementara al-maktu, apa yang disandarkan pada tabi'in dan yang setelahnya. Antum perhatikan, itu maktu. Disandarkan pada apa? Tabi'in dan siapa yang setelah tabi'in. Semuanya namanya apa? Maktu. Tabi'in itu adalah yang bertemu sahabat, beriman kepada Rasulullah dan meninggal di atas keimanan. Bertemu sahabat, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan. Itu namanya tabi'in. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الخبر باعتبار تركه ينقسم الخبر باعتبار تركه إلى متواتر وآحاد. Masya Allah. Sekarang pembagian khobar dilihat dari jalannya, jalur penukilannya. Anda paham ini? Dilihat dari penukilannya, maka khobar
itu ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Apa itu mutawatir, apa itu ahad? Nah, sekarang kita akan tahu. Al-awwal fal mutawatir ma rawahu jama'atun katsiruna yastahilu fil 'adati an yatawata'u 'ala al-kadhib wa asnaduhu ila syai'in mahsusin. Masya Allah. Mutawatir adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah yang banyak dan tidak mungkin secara adat untuk bersepakat di atas kedustaan. Tidak mungkin. Ada yang menukil dari Basra, ada yang menukil dari Madinah, ada yang menukil dari Yaman. Tapi semua periwayatan yang mereka nukil itu sama. Ini khabar mutawatir. Karena tidak mungkin secara adat mereka sepakat di atas apa? Kedustaan. Dan mereka sandarkan kepada sesuatu yang mahsus, yang bisa diindrai. Artinya dia bilang menceritakan kepada kami, atau saya melihat, atau saya mendengar. Antum paham ini? Dia bukan yang bila dia bilang perasaan saya, enggak. Antum paham ini? Jadi mutawatir ini penukilan yang disandarkan kepada apa? Sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar. Antum paham ini? Disandarkan pendengarannya, disandarkan pada penglihatannya. Paham kan? ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Iya. Contohnya kata beliau rahimallahu taala, contoh khabar yang mutawatir. Contoh khabar yang mutawatir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara ini. Contoh khabar yang mutawatir, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atasku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Ini khabar dinukil oleh banyak sahabat. Paham kan? Dinukil oleh banyak sahabat. Maka ini adalah khabar apa? Mutawatir. Sementara ahad, wal ahadu ma siwa al mutawatir wa huwa min haitsu rutbatu thalathatu aqsamin sahihun wa hasanun wa dha'ifun. Perhatikan baik-baik ini. Ahad ya selain yang mutawatir, dia secara kedudukan dia terbagi 3. Jadi yang terbagi itu ke sahih, hasan, dhaif, itu khabar ahad. Kalau mutawatir sahih, tidak ada terbagi. Antum harus pahami itu. Kalau mutawatir apa? Tidak terbagi. Yang terbagi itu apa? Yang ahad. Ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Ya, karena kan mutawatir kan tidak mungkin mereka berdusta. Jadi hilang kemungkinan dhaifnya. Terus Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fasahihu ma naqalahu adlun tammun ad-dhabti bisanadin tamud-dhabti bisanadin muttasilin wa khala min syudhudhi wal illati al-qadihati wal hasanu ma naqalahu adlun khafifud-dhabti bisanadin muttasil wa khala min asy-syudhudhi wal illati al-qadihati wa yasilu ila darajati as-sahihi idza ta'addadat turuquhu wa yusamma sahihan لغيره والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. Makanya jangan heran, ini ilmu penting sekali. Masya Allah. Kata beliau, maka yang sahih itu apa yang dinukil oleh adlun tamuddab, apa yang dinukil oleh rawi yang adil, sempurna dobatnya. Dobat itu bisa dobat kitabah, bisa dobat sodar. Dobat sodar maksudnya sempurna hafalannya. Dobat kitabah maksudnya sempurna tulisannya. Dia jaga. Antum paham itu dobat? Apa berarti artinya dobat? Apa itu? Kualifikasi. Apa tadi? Ketentuannya. Iya.
Jadi sempurna dobatnya. Apakah sempurna dalam penulisannya atau sempurna dalam hafalannya? Karena dobat itu ada dua. Dengan sanad yang muttasil. Jadi dalam hafalannya itu dia nukil sempurna dengan sanad yang bersambung. Dalam buku yang dia tulis sempurna penukilannya dengan sanad yang bersambung. Wa khala minasyudud, dan terbebas dari syad. Syad itu menyelisih rawi yang lebih kuat darinya. Wal illatul qadihah, dan cacat yang bisa mencacatinya. Karena kadang ada cacat tapi tidak bisa mencacatinya. Antum paham ini? Itu syarat yang sahih. Kalau hasan, mana qalahu adlun khafifud dhabt. Apa yang dinukil oleh rawi yang adil tapi kurang dobatnya. Kurang apanya? Kurang dobatnya dengan sanad yang bersambung. Maksudnya misalnya ada rawi yang Syai'ul Hafid, atau ada rawi yang ini, atau Syai'ul Hafid maksud dhaif. Jadi kurang dobatnya dengan sanad yang bersambung, tapi kurang dari syad, tidak ada juga ilah yang qadhih. Dan sampai ke derajat sahih kalau banyak jalannya, yang dinamakan dengan apa? Sahih li ghairihi. Paham ini? Jadi kita katakan hasan, tapi kalau banyak jalannya, kita katakan apa? Sahih li ghairihi. Anda bisa paham ini? Jadi hasan itu bisa naik ke sahih. Dengan syarat apa? Kalau banyak jalan-jalannya, banyak menukilkannya. Iya. Kemudian dhaif, ya yang kosong dari syarat sahih dan hasan. Kalau sahih tadi yang dinukil oleh adil, berarti ini yang dinukil oleh yang tidak adil. Tam dobat, berarti tidak tam dobatnya. Dan sanad yang bersambung, berarti tidak bersambung sanadnya, misalnya begitu. Itu semua masuk dhaif. Wa khala minasyudud, ada sudutnya. Wal illatul qadhih, ada ilah yang qadhih. Antum paham itu? Itu kan syarat sahih itu di atas tadi itu. Kalau kosong dari itu, sudah. Dhaif namanya. Dhaif namanya. Dan dia bisa sampai ke derajat hasan kalau banyak lagi jalannya. Jadi itu yang dhaif bisa naik ke hasan. Kalau apa? Banyak jalur-jalur periwayatannya. Iya, ala wajihin, di atas sisi yajburu ba'duha ba'da. Sebagiannya bisa menutupi sebagian yang lain. Maka ini dinamakan dengan apa? Hasan li ghairihi. Dia hasan karena ada apa? Pendukungnya dari jalur lain. Semua ini jenis hujah kecuali dhaif. Perhatikan. Semua jenis ini hujah kecuali apa? Dhaif. Dia bukan hujah, tetapi tidak mengapa disebutkan sebagai pendukung saja. Jadi bukan sebagai pokok. Makanya kita lihat dalam buku-buku hadis itu ada riwayat yang dhaif. Misalnya anggaplah antum baca Adabul Mufrad. Nah, itu di hadis pertama, kedua, itu hadis sahih. Tapi kalau ada ketiga, itu dhaif. Kenapa? Untuk pendukung saja, bukan menjadi pokok. Paham kan? Yang salah itu kalau dijadikan dhaif itu sebagai pokok pendalilan. Antum paham ya? Jadi jangan heran, oh ini kan Imam Bukhari sebutkan. Enggak semua yang disebutkan itu sahih. Di Adabul Mufrad. Anda paham ini? Di Adabul Mufrad. Karena kadang belum sebutkan sebagai apa? Pendukung saja. Nah, sekarang terakhir, siagul ada cara menyampaikan hadis. Nah, ini supaya antum tahu juga kalau antum baca periwayatan maka ini bentuk-bentuknya. Kata beliau, Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, siyagul ada'i lil hadithi tahammulun wa ada'un. Fat-tahammulu akhdhul hadithi 'anil ghairi wal ada'u iblaghul hadithi ilal ghairi. Masya Allah. Siagul ada. Untuk hadis itu ada tahammul, ada mengambil, wa ada memberikan. Tahammul mengambil hadis dari yang lain. Itu namanya tahammul. Nah, antum berguru mengambil hadis dari yang lain namanya apa? Tahammul. Wal ada iblagul hadis ilal ghair. Kalau ada menyampaikan hadis kepada orang lain. Haddatsani al-awwal haddatsani liman qara'a alaihi syaikhu. Atsani akhbarani liman qara'a alaihi syaikhu aw qara'a huwa ala syaikhi. Tsalits akhbarani ijazatan aw ajazali liman rawa bil ijazati dunal qira'ah.
wal ijazatu idnuhu litilmidhi an yarwiya anhu ma rawahu wa in lam yakun bi tariqil qiraah. Ar-rabi al-an'anatu wa hiya riwayatul hadithi bilafzi an wa hukmuha al-ittisalu illa min ma'rufin bitadlisi fala yuhkamu fiha bittisali illa an yusarriha bitahditsi. Hadha walil bahthi fil hadithi wa ruwatihi anwa'un katsiratun fi ilmil mustalahi. Artinya bukan di sini, ini hanya disinggung saja. Terus Wa fima asyarna ilaihi kifayatun insyaallah taala. Masya Allah. Selesai. Untuk menyampaikan hadis, kalau untuk menerima hadis kan kita cuma mendengar. Untuk menyampaikan hadis ada siaknya, ada konteksnya. Antum bisa katakan haddatsani, ini liman qara'a alaihi syekh. Siapa yang syekh baca kepadanya. Jadi kalau guru yang membaca, terus antum mau sampaikan yang dibaca oleh guru itu nanti bilangnya apa? Haddatsani. Anda paham? Yang kedua akhbaroni liman qara'a alaihi syekh. Ini dua. Bagi orang yang syekh baca kepadanya, au qara'a huwa ala syekh, atau dia yang membaca kepada syekh. Jadi syekh ini punya buku. Tapi bukunya syekh ini disuruh yang baca siapa? Murid. Syekhnya bilang na'am atau diam saja mendengarkannya. Ini nanti dalam menyampaikannya apa? Bilangnya apa? Akhbaroni. Atau akhbaroni ijazatan. Telah mengabarkan kepadaku secara ijazah. Atau ajazali. Atau mengijazakan kepadaku. Ini bagi orang yang meriwayatkan dengan apa? Ijazah. Tanpa dibaca. Ijazah artinya apa? Ijazah artinya yaitu izin guru kepada si murid untuk meriwayatkan darinya apa yang diriwayatkan. Walaupun bukan dengan cara membaca kepada gurunya itu. Jadi cukup dia ijazahkan saja. Nah, kemudian yang keempat, ada cara menyampaikan hadis al-an'anah. Pakai kata an. Pakai kata apa? An. Riwayatul hadis bilafzi an. Maksudnya dia adalah meriwayatkan hadis dengan lafaz apa? An. Hukumnya dianggap bersambung kecuali dari orang yang terkenal dengan tadlis, suka menyamarkan sanad. Suka menyamarkan apa? Sanad. Maka tidak dihukumi dengan bersambung. Kecuali dia jelas mengungkapkannya dengan tahdid, maksudnya pakai haddatsana. Paham? Jadi rawi yang mudallis, apakah dianggap bersambung atau tidak? Tergantung. Kalau dia bilang haddatsana, bersambung. Kalau dia pakai an, wah dia sembunyikan sanadnya itu. Kan an kan tidak harus diambil langsung. Perantara. Anda bisa paham ini? Ini Masya Allah. Iya. Makanya kalau sahabat anin Nabi SAW. Kenapa? Kan tidak ada lagi. Sahabat tidak ada yang mudalis. Semuanya adil. Anda paham ini? Dan mereka ambil langsung dari apa? Nabi SAW. Iya. Ini pembahasan dalam hadis dan rawi-rawinya, jenis yang banyak dalam ilmu mustalah. Pada apa yang kami isyaratkan itu cukup insyaallah. Pembahasan luasnya bukan di sini. Kan di sini lebih fokus pada dalalatul alfaz, cara berdalil. Cara berdalil. Cuman jangan sampai antum belajar cara berdalil biar hadis dhaif juga dipakai untuk berdalil. Makanya belum sebutkan bahwa dalam hadis itu ada sahih, ada hasan dan ada dhaif. Paham kan? Alhamdulillah selesai. Besok baru kita lanjut lagi masuk di pembahasan al-ijma' insyaallah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka